Karena aturan hukum, apa yang dihasilkan kuliah itu hampir tidak ada gitu. Ketika berbicara fakta, ini berbeda dengan aturan hukum. Memang sekarang ini banyak ahli hukum. Tetapi semakin banyak ahli hukum, banyak orang yang mempermainkan hukum. Ya. Jadi siapapun yang menghalangi permainan bola, maka itu adalah orang munafik. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Kembali lagi dengan kita di podcast ngopi-ngopi. Sebenarnya kita sudah ada di jam 12:30 pagi ya. Kita grebek rumahnya seorang tokoh yang sangat terkenal sekali, yang pengaruhnya sudah sangat powerful, sangat luas di Bangkalan ini. Dan bahkan mungkin saya nonton di beberapa YouTube, di beberapa media yang sudah meliput beliau, sudah tidak asing sama sekali ya untuk tokoh Bangkalan. Kita sambut saja, yaitu Om Jimhur Saros. Ya Om, ya benar namanya. Oke, selamat pagi Om. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah, saya tadi itu malam-malam sekali, udah jam 11-an kesini. Saya khawatir beliau sudah tidur begitu, sudah istirahat. Ternyata masih semangatnya baru datang dari luar, kan Om ya. Sekitar itu. Iya. Teman-teman, kalau kita berdiskusi ya dengan Om Jimhur tadi di luar kamera, itu beliau itu adalah orang yang benar-benar kaya akan pengalaman, teman-teman. Bahkan ada kesan ya, oleh karena saya suka nonton film itu, ada sensasi-sensasi kita itu ngobrol dengan Godfather yang ada di film The Godfather begitu kan. Beliau begitu, jejaringnya begitu kuat, terus dalam banyak aspek, bahkan stakeholder beliau sangat-sangat menjalin hubungan baik Om ya, sehingga berdiskusi dengan beliau itu seperti berdiri di atas pundak para tokoh-tokoh yang ada di Bangkalan. Sekali lagi terima kasih Om atas waktunya ini. Izin untuk berdiskusi nih Om. Iya. Sampean ini kan banyak sekali nih pengalaman sampean, dan rata-rata nih kita catat tuh jadi ketua ya dalam berbagai lembaga dan organisasi. Kita bahas dari satu yang sangat dekat dulu, yaitu dan kita ucapkan selamat atas kongres kemarin yang sampean pimpin sendiri, yaitu sampean sebagai ketua KAI Bangkalan. Om ya, tuh luar biasa banget tuh. Gimana tuh Om? Kita cerita-cerita dulu awal-awal tentang KAI Bangkalan, sampean jadi ketua tuh gimana tuh Om? Itu musdanya bukan KAI Bangkalan tapi KAI Jatim, Provinsi. betul. Kebetulan saya jadi sekretarisnya. Jadi kalau dulu saya ketua KAI Bangkalan, sekarang sudah jadi sekretaris Provinsi Jawa Timur Kongres Advokat Indonesia. Terbaik dari kongres kemarin tuh Om? Iya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin yang perlu dijelaskan. Siap. Kalau nama ingat dengan film ya. Ya. Nama asli saya bukan Jimhur Saros itu. Loh, berarti itu nama pena tuh Om ya? Itu adalah nama panggilan dan nama akrab. Anggaplah nama artisnya gitu. Iya. Jadi itu dimulai sekitar tahun 76 lah. Wah, 76, 78, ketika 79. Jadi nama asli saya itu Fathur Rahman Said. Waduh, Rahman Said. Jadi Jimhur Saros. Banyak orang tidak tahu nama asli saya adalah Fathur Rahman Said. Ya, Kenapa kok bisa berubah ke Jimhur? Jadi diilhami dengan film tadi. Subhanallah. Jadi di film itu saya adalah penggemar nonton film. Keren banget saya. Oh iya. Masalah film apa tuh? Film crime, film thriller, action, semualah. Tapi yang berbau strategi gitu. Jadi waktu itu ada dua jagoan namanya Jim Kelly dan Jim Brown. Wah, iya. Termasuk di TV ada namanya Jim Wild West. Berdasarkan itu nama Fathur Rahman, ketika menulis diary, nama saya itu dari Fathur diubah jadi Jimhur. Jimhur, iya. Saking banyak aktor yang namanya Jim yang bagus-bagus perannya. Jadi saya ubah jadi nama Jimhur. Itu kelas 3 SMP,
79. Ya Allah, masih masa-masa ini Om ya. Masih energik betul gitu. Dan ada nama Saros itu ketika SMA, saya kelas 1, karena kurang keren gitu kalau nama cuma satu baris satu kata. Akhirnya saya tambah dengan Saros. Saros itu adalah singkatan dari orang tua saya adalah Said dan Rosidah. Subhanallah. Jadi keren banget singkatannya Jadi ya, Saros. nama saya itu aslinya Fatur Rahman berubah menjadi Jimhur Saros. Sehingga kadang-kadang orang nggak tahu nama aslinya siapa gitu. Betul. Iya sih. Kita agak kepikiran juga apa nama aslinya apa enggak gitu kan. Jadi mohon maaf saya sambil ngerokok karena dan sekaligus ngopi karena kebetulan kita podcastnya kopi-kopi. Bagaimana memberikan solusi dan inspirasi. Betul. Ketika otak butuh inspirasi kita perlu ngopi. Mari kita ngopi dulu. Silakan Om. Saya izin ini juga Om ya. Kita sambil minum juga Om. Tapi jangan lupa bahwa di balik kopi itu tetap menyimpan rasa pahit yang tidak pernah membohongi. Betul. Dia tidak pernah mengaku bahwa dia manis karena manis itu adalah gula. Tapi seorang pengopi tidak boleh minum kopi terus, tapi minumlah air. Betul. Dan kebetulan air kesukaan kita, keluarga kita adalah Beriklana. Ini made in Bangkalan asli ya. Bukan Bangkalan asli. Pabriknya di Bangkalan, ownernya Bangkalan, dan diproses di Bangkalan. Iya, ini ada di Gunung Jati. Di Parsel. Dan siapapun yang tidak minum ini berarti dia kurang mampu menghargai produk yang kualitasnya juga sudah sangat bagus. Jangan, insya Allah ini hasil penelitian dan sudah diukur dengan berbagai macam teknologi dan ini mungkin salah satu yang terbaik dari minuman yang ada. Jadi siapapun keluarga manapun atau acara apapun jangan lupa minumlah Beriklana. Terus mengandung doa juga di namanya. Ya. Mari Om. Bismillah. Oh ya, untuk teman-teman sebelum lanjut ya, untuk pertama kalinya kita sekarang disupport oleh Bebas Bentuk Mebel ya. Yaitu kalau buat mebel begitu. Dan berkenaan dengan mebel itu enggak ada berkenaan ya, tapi kebetulan di belakang kita ini ada kayu yang punya nilai seni tinggi dan tadi Om Jimhur juga bicara betapa ada jiwa gitu ya dari seni ini yang tadi kita obrolin begitu. Cuma mungkin kita masuk ini aja sih dulu Om ya. KA ini, sampean kok pilih KA ya Om? Sebagai seorang yang aktif di bidang advokat ya kan banyak sekarang nih ada pradi, ada apa gitu kan yang bahkan jadi perdebatan beberapa waktu lalu tentang keorganisasian advokat nih kok sampean bersedia gitu di KA? Begini, ketika saya ujian di Pradi waktu itu tidak lulus gitu. Waduh, ampun sampai 3 kali. Oh ya Allah. Ternyata di balik itu kalau tidak kenal kurang enak masuknya gitu. Berarti akhirnya ada jalur khusus gitu. Akhirnya saya berubah menjadi KAI dan pada saat itu KAI terpuruk karena diakui hanya satu asosiasi advokat yaitu Pradi. Akhirnya saya ikut KAI dan salah satu pejuang yang ikut demo keputusan dari Mahkamah Agung adalah kita itu. Dan sejak itu kita memang berat jadi KAI ini. Karena ketika mau sidang ini didepak dari dalam ruang sidang karena berbau merek KAI. Oh ya Allah, dulu pernah anti ya orangnya terhadap ini. Iya, khususnya peradilan di Indonesia ini. Tapi kita tidak pernah takut atau surut bahwa kita ini berjiwa seorang advokat pejuang, walaupun kita harus tersisihkan dari kondisi yang pada waktu itu, kita terus mendukung KAI. Alhamdulillah sekarang setelah Mahkamah Agungnya berganti ketuanya, kita bisa diterima dengan baik oleh siapapun. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah sangat besar banget. Ya. Kemarin saya lihat semaraknya waktu sampean mimpin kongres di Musda Jatim itu.
Dan apa namanya Om ya? KAI ini berarti banyak kayak telah mendidik ya, banyak lulusan-lulusan untuk akhirnya bisa menjadi advokat yang punya kompeten begitu Om ya. Jadi salah satu organisasi yang paling pernah mengadakan kongres yang pertama kali adalah KAI. Sehingga sebenarnya secara legalnya adalah KAI yang paling legal. Allah KAI. Tetapi karena berbau politik ya kita harus menerima kenyataan gitu. Karena politik hukum dengan hukum politik ini berbeda gitu. Kalau yang apa ya, yang kontroversial anggota KAI ini mungkin teman-teman tahu semua itu Rasman Arif Nasution gitu Om. Nah, iya. Yang kemarin sempat dikeluarkan dari KAI itu. Kalau ini sampean gimana tuh beliau di KAI itu Om? Cerita sedikit gitu Om. Ya karena ada sedikit melanggar kode etik ya terpaksa tim kode etik harus mengeluarkan Rasman dari keanggotaan. Terlepas dari mana nanti pemulihan dan lain sebagainya kita serahkan kepada yang berwenang aja gitu. Berarti memang sudah diteliti, dicermati dan beliau memang melanggar beberapa kode etik di KAI itu Om ya. Iya. Oke. Berarti sampean sejauh ini concern di bidang advokasi dan mendidik mungkin mahasiswa dan lain sebagainya. Dan setelah lama sampean dari beberapa tahun ya Om di KAI ini, sampean melihat perkembangan ya di dunia advokasi ini gimana Om? Baik di Bangkalan atau di yang lebih luas dari itu? Kalau jangan terlalu jauh lah. Ya. Kita melihat ke hukum Indonesia ini memang seperti katanya Mahfud MD. Kalau sekarang ini masih banyak yang bertebaran dimanapun masalah korupsi. Tidak usah jauh-jauh. Penegakan hukum di Bangkalan ini kadang-kadang angin-anginan. Yang disebut angin-anginan walaupun data valid dan akurat. Ketika kurang angin sulit juga ditegakkan itu. Nah, itu kondisi realnya. Mungkin masyarakat sudah tahu bagaimana katanya masyarakat ketika melaporkan kepada polisi hilang sapi satu bisa jadi dua. Allah. Padahal kita harus tetap kehilangan atau tindak pidana apapun ini harus dilaporkan kepada polisi. Perkara tindak lanjut lain sebagainya itu urusan apa ya? Ketemu nanti. Yang penting masyarakat itu harus bisa secara jalur hukumnya dilakukan begitu Om. Berarti sejauh ini sebenarnya belum signifikan gitu ya dalam hal advokasi itu Om ya. Karena kadang malah ketika diadvokasi pihak-pihak yang berwajibnya ini yang angin-anginan kalau bahasanya sampai. Memang ada dua antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Apa tuh bedanya tuh? Kalau kepastian hukum ini sesuai dengan aturan. Keadilan hukum bisa jadi keluar dari aturan hukum. Ketika seorang tokoh harus dijerat dengan hukum, ini belum tentu dia harus masuk ke ranah hukum. Karena melihat apa? Masa seorang tokoh begini-begini masuk dijerat dengan hukum sehingga keadilannya dia cukup berjasa tidak harus ditindak. Ini gambaran sekilas saja. Karena di dalamnya itu berbau politik hukum atau hukum politik kita sama-sama tidak tahu itu. Benar. Itu kondisi Jadi real. kalau soal keadilan itu sudah lebih pada multi perspektif di masyarakat itu Om ya. Ya sekitar itulah. Kalau cuma kepastian hukum ya ada ininya, ada kitabnya gitu kan sesuai ini. Keren banget sih. Jadi sampai sekarang Om, sampean masih pemberdayaan dalam hal advokasi itu Om. Baik di masyarakat ataupun ke pendidikan gitu. Memang sementara ini karena saya sudah mengalami berbagai profesi yang saya dalami, ternyata sebenarnya saya sudah tidak mau lari dari kehidupan inilah. Kehidupan hukum ini aslinya sudah alergi gitu. Sudah ibarat kata udah kenyang banget 97 saya sudah 97 98 saya sudah menggeluti sejak lulus 91 itu saya sudah
belum lulus aja sudah menggeluti hukum. Iya. Tapi kondisi real di lapangan ini berbeda dengan akidah atau fakta hukum. Ya. Nah, ketika begini nih kita harus melaporkan kepada siapapun, ini sama aja karena katanya Mahfud MD ini masif semua. Iya. Sudah mau noleh kemana-mana itu sudah kecurangan di mana. Kayak kita sudah tak berdaya lagi gitu. Nah, lain ketika orang mempunyai power, apalagi super power, ini semuanya beres. Gitu. Iya. Nah, ketika rakyat kecil, walaupun ada pepatah mengatakan tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Pepatah itu nggak di ini ya. Mau ditegakkan gimana? Ketika berhadapan dengan tembok yang sangat kuat, berlapis-lapis, ini bagaikan kita bunuh diri. Gitu. Benar. Nah, ini kondisi real. Berarti tantangan untuk teman-teman di Madura Om ya, terkhususnya misalkan di Bangkalan yang aktif di advokat nih atau di bidang hukum nih, ya sosial yang masih seperti itu Om ya. Misalkan masukan deh Om dari sampean untuk teman-teman yang nanti aktif di advokat untuk bisa menjadi advokat yang handal dengan pengalaman sampean yang sudah berpuluhan tahun nih, apa semacam tips gitu Om untuk? Saya kira pelajari dengan aturan-aturan hukum secara globalnya dan dicerna dengan fakta hukum yang ada, dengan kondisi yang ada, kejadian atau peristiwa hukum yang ada. Artinya memang harus dikombin itu. Iya, ya? Gak kalau bisa udah dikombin, kaku-kaku dari kuliahan, undang-undang kuliahannya tinggi gitu Om ya. Karena aturan hukum, apa yang dihasilkan kuliah itu hampir tidak ada gitu. Ketika berbicara fakta, ini berbeda dengan aturan hukum. Sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Walaupun kaidah hukumnya tetap. Ya Allah. Tetapi ketika fenomena ini muncul, ya harus kita terima gitu. Iya. Ketika ya sebagai salah satu contoh ketika kita mahasiswa, kita idealis begini. Ketika sudah menjadi pejabat, waladolin semua. Sama aja, bahkan artinya lebih parah. Mereka orang-orang yang dalam tanda kutip jadi korup saat ini, bisa jadi dulunya orang-orang yang idealis itu. Iya, idealis. Ketika sudah melihat mata dengan mata hijau, ini beda. Allah, tidak melihat dengan mata hatinya, tetapi melihat dengan mata hijaunya, waladolin semua aturan. Kekuatan pikiran pada saat di pendidikan tuh kalah sama kekuatan sosial nantinya Om. Aslinya begitu. Ya Allah. Jadi memang harus cerdas banget Om ya untuk menyesuaikan. Dan siapapun generasi muda ini harus banyak. Memang sekarang ini banyak ahli hukum. Tetapi semakin banyak ahli hukum, banyak orang yang mempermainkan hukum. Iya. Jadi hukum salah mencari celahnya, bagaimana tidak salah. Ya, dan ini ditopang oleh sebagian oknum aparat. Nah, ketika begini ya sudah, waladolin semuanya. Sampean kayak santai aja ngomong ditopang oleh oknum aparat itu kan. Berarti sudah pengalaman sampean udah ini banget sampai sampean berani ngomong kayak gitu. Ya, mungkin semua orang banyak yang tahu masalah sudah umum, bukan rahasia kita pribadi gitu. Tapi walau bagaimanapun kita harus tetap menyuarakan keadilan. Karena keadilan itu di atas segalanya. Betul. Perkara didengar of tidak, ya nomor 2 lah. Siapapun mereka, kalau tanpa kekuatan, power di belakang, itu tidak mungkin. Ya. Luar biasa. Berarti emang gitu banget ya soal advokasi terutama di Bangkalan ya Om ya. Semoga teman-teman bisa lebih ini lagi aware lagi tentang sosial biar tidak percuma pendidikannya begitu Om ya. Pendidikan pinter-pinter ketika udah mandek di sosial malah kayak udah waladolin semuanya itu ilmunya. Oke Om, itu karena saking sampean banyak sekali pengalaman itu di bidang hukum ya teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang mau diskusi dengan Om Jimhur bisa ini karena kebetulan beliau itu adalah ketua apa itu Om? Lembaga Bantuan Hukum Cakraningrat. Sehingga nanti bisa berdiskusi dengan sampean, bisa konsultasi ya Om ya. Oke. Selanjutnya kita mau bahas ini Om, Presiden Kacong Mania. Wah, sejak kapan tuh sampean jadi presidennya supporter Kacong Mania nih Om?
Sejak 2011. 2011 itu sekitar 12 tahun yang lalu Om. Jadi Kacong itu berdiri 2009. Kita aslinya kalau masa kecil saya senang bola juga gitu. Artinya Siapa Om dulu waktu muda idolanya sampean Om? kalau di Bangkalan Ramo. Oh. Jadi dulu tuh setiap ada bola di lapangan di alun-alun ini selalu nonton bola gitu. Bahkan saya lebih berlagak sebagai komentatornya gitu. Wah, sampean seneng jadi komentator. Iya, waktu itu gitu. Jadi, Kalau sekarang Om, yang level internasional, yang sampean suka siapa pemain bola tuh? kalau dulu dari Madura United yang paling berkesan tuh Odem Wingi. Ya, jadi dia mampu. Nasional tuh Om ya? Iya, dari luar negeri waktu itu. Pemain Main timnas berarti Om? enggak, pemain luar yang dikontrak oleh Madura United. Oh, iya. Berarti sekali lagi kembali ke Madura United Iya. lagi ya. Tapi Madura United ini gimana menurut sampean nih sekarang performa klub Madura Saya kira United? bagus lah. Karena bola itu adalah salah satu pemersatu Sepakat sih. orang Madura dimanapun berada. Gak hanya Madura Om, jadi kayaknya itu banyak negara karena kemarin contoh waktu COVID itu Om, kan nggak ada bola itu bingung orang-orang mau nonton apa gitu kan, hiburan apa gitu kan. Jadi hiburan termurah itu adalah bola. Dan hiburan masyarakat kecil itu adalah bola. Jadi siapapun yang menghalangi permainan bola, maka itu adalah orang munafik. Iya. Karena kita ini hidup bagaikan bola. Jadi permainan bola itu adalah secara filosofis ini sangat tinggi. Belum tentu pemain mahal dia mampu memenangkan suatu pertandingan. Belum tentu. Karena apa? Di balik permainan itu ada permainan lagi. Sehingga seharusnya menang menjadi kalah. Itu tidak permainan satu orang yang pinter itu. Ini seperti Iya benar. Yang pertama adanya kerjasama antara pemain yang top maupun tidak. Ada penyerang, backup, ini dan lain sebagainya. Ini ada pemain kipernya dan lain sebagainya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau tidak kompak, ini maka hancur lebur suatu klub. Iya. Artinya apa? Kita hidup dalam sebuah rumah tangga, suami, istri, anak. Ini harus kompak dalam organisasi pun. Ketua, sekretaris, pengurus dan lain sebagainya dan anggota harus kompak juga. Ini menunjukkan sebagai gambaran bahwa kita hidup ini harus kebersamaan. Ini bukan permainan satu orang nih. Tapi saya jadi penasaran karena sampean supporter bola banget ya, orang yang ini bola. Kalau yang ini Om, kalau di luar Madura, di luar Indonesia, klub yang misalkan Eropa ataupun apa itu yang sampean seneng tuh apa? Ya Milan aja. AC Milan. Keren. Kalau pemain Om, pemain yang sana itu, yang Eropa ada apa itu? Messi ya Om ya. Saya masih pemain kuno dulu. Yang dari Argentina itu Batistuta terus siapa? Hernan Crespo. Enggak, yang kuno-kuno itu. Yang siapa kesukaannya Messi itu? Maradona. Almarhum ya. Itu. Luar biasa. Karena ketika dia mampu memasukkan ke gol walaupun dia handball. Iya, tangan Tuhan. Itu adalah tangan Tuhan yang bergerak. Iya, benar. Termasuk yang dari Brasil, siapa? Pele. Menari-nari di lapangan kalau. Itu adalah idola kita. Karena apa? Di Brasil itu sampai sekolah mulai dari sebelum TK, usia dini itu sudah dipelajari. Sudah karena bola itu hasil dari Pele. Subhanallah. Sampai segitunya ya. Om, sampean jadi presiden di Kacong Mania ini yang sampean lakukan apa tuh? Kok perlu ada presiden-presidennya supporter? Karena ya mohon maaf, karena sebuah organisasi tanpa induk ini akan kacau balau. Jadi mohon maaf sampai sekarang ini bahkan mungkin
jadi presiden seumur hidup, Allahu a'lam gitu. Karena tidak ada gajinya, tidak ada tunjangannya. Kalau pengeluaran otomatis harus keluar. Karena ini apa? Kalau seorang kiai menghimpun santri, itu wajar. Iya, Dia mampu menguasai seluruh santrinya, ribuan sekalipun. Nilainya ketemu ya, itu di Iya, agama itu di pendidikan agama. Karena tawaddu, rasa menghormati kepada seorang kiai, seorang tokoh, ulama. Tapi dalam supporter ini berbeda. Karena apa? Anggota dari supporter ini adalah kebanyakan anak yang sudah tidak diterima di rumahnya sendiri. Allah karim. Anak-anak nakal yang tersisih dari keluarganya, keluar dari rumahnya, dan anak-anak yang hidup di lapangan, di jalanan. Bagaimana? Kalau bukan kita, tugas siapa lagi? Jarang loh. Kiai yang mau peduli kepada supporter. Yang taunya ngomel ini. Bukan begitu. Ayo. Karena hanya di tribun itulah tempat dia bisa diterima bebas gitu. Karena istana kita, kerajaan kita adalah di atas tribun. Jadi secara psikologis, seorang anak nakal ketika dia sudah mampu mengungkapkan sesuatu hal di atas tribun, dia akan lega. Sehingga keluar itu penuh dengan jiwa yang murni. Kalau tidak di antara kita ada yang peduli kepada supporter, siapa lagi? Contohnya, seorang supporter dia membeli tiket. Dia datang walaupun sekian kilo. Melalui ribuan pulau. Harus dijangkau. Gimana caranya untuk bisa ini? Itu apa? Rasa memiliki. Self belongingnya itu sangat tinggi. Sebenarnya kalau anak supporter kita didik dengan lebih baik, maka mereka akan lebih militan daripada orang-orang yang sudah dididik, baik itu yang dididik secara formal maupun non formal. Karena apa? Dia rasa memiliki dan rasa loyalnya tinggi. Karena memang menjadi tumpuan lah untuk mereka itu berekspresi begitu Om ya. Sehingga yang sampean perjuangkan apa nih Om untuk supporter Madura United nih? Karena sampai yang pertama mengarahkan mereka jangan sampai anarkis, rasis di lapangan maupun di luar lapangan. Sampean bertanggung jawab untuk itu Om ya. Jadi saya sudah mengatakan ketika ada terjadi keributan, terjadi onar, biarkan saya yang bertanggung jawab sebagai seorang presiden, biarkan yang lain lepaskan. Saya bertanggung jawab sekecil apapun, saya akan bertanggung jawab dan siap harus masuk bui karena ulah para supporter dari Kacong Mania. Dan sejauh ini sangat bagus itu Om. Alhamdulillah, karena kita berbicara bukan dengan pendekatan keuangan, pendekatan mana yang besar, mana yang ini dan lain sebagainya. Kita pendekatan dari hati ke hati. Ketika seorang yang keras atau kejam apapun, ketika kita dekati dengan hati, maka semuanya akan luluh. Demikian juga luluhnya rokok ini ketika kita bakar dengan api. Luar biasa. Om, tanggapan sampean tentang fanatisme supporter, kan ada tuh biasanya kalau timnya mau main ada lawan rival yang paling ini, biasanya malah bertandingnya di luar lapangan, ada kerusuhan sebelumnya itu karena fanatisme yang berlebihan terhadap saya kira bukan suatu fanatisme yang berlebihan. Apa tuh? Cuma mereka tidak diberikan jalur khusus untuk menerima keluhan mereka. Ketika ditampung mereka akan menerima. Gitu. Karena terlalu, ya mohon maaf ya, sebagai gambaran saya sudah berkali-kali ketika rapat panpel gitu. Khususnya kepada pihak kepolisian apalagi BRIMOB, jangan masuk di lapangan. Karena setiap supporter yang dihalau oleh aparat keamanan maka akan semakin beringas. Berikan kepada ketua-ketua klub, ketua-ketua lembaga masing-masing. Jadi kalau di Kacong itu ada Masa Hitam, ada Red Squad dan lain sebagainya. Karena yang memahami ke ini ya,
kondisinya beliau itu ya pemimpinnya itu. Kalau polisi kan mungkin sudah pakai prosedur pengamanan itu, jadi cenderung ada perlawanan malah kalau di. Malah seneng berhadapan dengan. Ini perbedaannya. Sudahlah, berikan kepada masing-masing dari supporternya tersebut. Berarti untuk Kacong Mania nih, sampean sudah memastikan ya supporter Madura United itu sudah terorganisasi dengan baik ketika masuk tribun, Tom ya. Insya Allah begitu. Ya. Walaupun masih banyak kekurangan dan kita akan terus menata kembali ke depan. Kacong Mania ini akan lebih berkibar lagi karena Kacong Mania ini hampir seantero dunia. Ya. Oh, sudah menyebar ke. Iya. Jadi para TKW di Malaysia itu ada 5 korwil di Malaysia itu. Malaysia, Arab Saudi berarti ada. Arab Saudi, ada Kacong Jeddah, ada Kacong Mekah, semua. Korea ada yang walaupun 2 orang di Jepang tuh mengibarkan ini lo Kacong. Subhanallah. Itu. Bahkan di atas kapal golongan pelayar itu dia mengibarkan ketika mau nyampe ke pelabuhan, dia mengibarkan bendera Kacong. Ini loh, Kacong ada di mana-mana. Om, untuk yang terakhir nih tentang ininya sampean di supporter bola nih, ada kejadian yang sangat memprihatinkan ya kemarin di Malang tuh, di Kanjuruhan Om. Korbannya begitu banyak begitu, terus masih pertentangan sampai sekarang masih belum ketemu. Gimana tanggapan sampean tentang kejadian itu gimana tuh? Saya kira berbeda sudut pandang aja lah. Iya. Mungkin aparat itu menegakkan protapnya. Padahal protap itu tahu nggak ini membahayakan tidak. Ya. Kondisi real di lapangan ini berbeda dengan jadi briefingnya itu berbeda. Karena kita ini supporter bukan teroris gitu. Ya. Tidak perlu ditakuti. Iya. Nggak perlu menonjolkan kalau mereka. Iya. Dan tidak perlu pakai tetek bengek lah dengan senjata dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah banyak perubahan. Iya. Aparat penegak hukum di lapangan ini sudah tidak terlalu masuk ke dalam lapangan gitu. Bahkan tidak dipersenjatai dengan alat-alat berat, senjata berat. Masa kayak mau perang gitu. Iya. Karena itu malah memicu atmosfer yang panas di lapangan itu. Kenapa? Kalau orang Madura mengatakan senjata apapun, baik itu celurit, pisau, apalagi senjata api, di dalamnya itu ada khodamnya setan. Iya. Jadi ketika dipegang, dia kadang-kadang tergelitik untuk melontarkan senjatanya. Seakan-akan ada jiwa untuk berekspresi. Iya, sekitar itu. Dan kalau itu senjata ya korban lah. Iya, waladolin. Oke, ya Allah. Berarti kita juga ikut prihatin, tapi setelah itu saran sampean adalah untuk aparat itu untuk lebih ini lagi ya. Saya kira untuk sekarang ini lebih bagus lagi lah. Jadi aparat ABH itu sudah masuk lapangan tidak begitu terlalu arogan, sudah ada Alhamdulillah. pengarahan briefing yang lebih bagus dan tidak memakai senjata. Perkara nanti di lapangan ribut itu soal biasa, sudah ada yang menangani. Apalagi sudah terorganisasi kata sampean tadi Om ya. Iya. Juga usah kayak seakan-akan satu-satunya yang bisa ini polisi di sana, aparat penegak hukum gitu. Iya, dan kita bukan teroris loh. Iya. Dan bukan orang buruan atau buronan yang perlu segera ditangkap gitu. Kita adalah golongan orang-orang pecinta gitu. Malah para supporter itu datang dengan cinta kan begitu ya untuk mensupport ininya. Padahal ketika kita mendukung klub kita itu penuh dengan rasa cinta. Sebenarnya aparat penegak hukum itu harus bisa memberikan rasa cinta juga, mengayomi mereka. Benar. Jangan dengan kekerasan, berikan hatinya maka mereka akan tunduk. Betul, sepakat sih.